Oke. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada di channel YouTube Pelita Angkatan 41. Saya host 1. Perkenalkan, nama saya Ibu Pendeta Wiji Murwati, pelayanan di Kalimantan Timur, tepatnya Kutai Barat. Sudah berkeluarga dan memiliki 3 putra. Tuhan Yesus memberkati dan selanjutnya saya serahkan kepada host 2 untuk memperkenalkan diri. Unmute dulu. Puji Tuhan, saya Elsie Rengkung, pelayanan kami di Yogyakarta. Saya memiliki 2 anak, laki dan perempuan. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, saya serahkan kepada host 3. Terima kasih banyak buat kesempatan yang ada. Saya host 3, Pendeta Devi Deborah Pele, pengembalaan di Medan. Dan puji Tuhan pada saat pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berada di Zoom meeting dan YouTube Pelita 41. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan lewat pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Heri Ong. Kami persilakan. Oke, shalom semuanya. Selamat pagi. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi di Zoom dan juga platform channel YouTube Pelita 41. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa, berharap biarlah kebenaran firman Tuhan memerdekakan setiap kita. Bahkan mungkin secara khusus memang apa yang akan saya sampaikan itu saya tujukan kepada teman-teman seluruh angkatan 41 dengan sebuah kerinduan ketika kita boleh sama-sama menjadi satu kesatuan. Kita bukan cuma satu angkatan, tapi kita satu visi, satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Maka saya percaya melalui angkatan 41 ini, dimanapun kita berada, dan secara khusus ketika kita bersatu padu menggunakan platform ini untuk melayani pekerjaan Tuhan, khususnya memberitakan pekerjaan Tuhan, maka akan hal-hal besar, mujizat terjadi melalui setiap kita. Oleh sebab itu, sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama berkumpul di dalam nama-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir. Karena firman-Mu yang berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan kami percaya kehadiran-Mu mendatangkan damai sejahtera-Mu, mendatangkan sukacita, bahkan ada kuasa yang dinyatakan. Kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini, baik kami yang ada di aplikasi Zoom ini maupun teman-teman yang mengikuti di platform channel YouTube Pelita 41. Tuhan, kami bersyukur, biarlah kuasa Roh Kudus Engkau berkarya di antara kami. Kami siap dengar firman-Mu, kami mau sama-sama belajar firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kesepakatan adalah Kuasa Kehidupan. Ini adalah sebuah statement yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Edwin Louis Cole, seorang founder dari Kegerakan Pria yang di Indonesia mungkin Bapak Ibu teman-teman mengenal dengan Camp Pria Sejati. Nah, karena firman Tuhan juga yang berkata, sebagaimana ditulis di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 19 dan 20, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saya percaya ini sebuah kebenaran yang sudah kita fahami, sudah kita mengerti, dan menjadi doa kita bersama bahwa kebenaran ini adalah kebenaran yang kita praktekkan, yaitu Angkatan 41 khususnya, dimanapun teman-teman berada saat ini, di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri, dan kita percaya setiap kita punya jawatan, setiap kita punya potensi, setiap kita punya talenta, setiap kita punya kapasitas yang berbeda-beda, tapi biarlah perbedaan itu tidak memisahkan kita, tetapi perbedaan itu justru menyatukan kita. Karena kita mau melalui kesepakatan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, sekali lagi secara khusus melalui kita, teman-teman di Angkatan 41, Sekolah Alkitab Beji. Dan kita sudah merayakan sama-sama ulang tahun perak. Kita bersyukur 25 tahun penyertaan Tuhan. Dan saya percaya Ebenezer, sampai hari ini penyertaan Tuhan berlaku bagi setiap kita, dimanapun kita melayani Tuhan. Dan kita bersyukur di momen 25 tahun kita sama-sama melayani, kita bisa dipertemukan mulai beberapa waktu yang lalu di grup WA, dan sejak beberapa bulan yang lalu kita juga dipersatukan melalui platform Zoom dan channel YouTube Pelita 41. Dan saya berdoa, saya berharap melalui 2 platform ini, secara khusus setiap kita ambil bagian, setiap kita mengerjakan bagian kita, dan nama Tuhan dimuliakan karena sebuah kesepakatan. Nah, sekali lagi seperti yang Ed Cole tadi katakan, bahwa kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan. Nah, ada sebuah kisah yang saya percaya juga tidak asing bagi kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-11, mulai ayat yang pertama tentunya, kisah bagaimana orang-orang yang hidup pada zaman itu, mereka mempunyai sebuah keinginan untuk membangun sebuah menara yang sampai ke langit. Tapi sayangnya ada satu hal yang membuat akhirnya Tuhan menggagalkan rancangan itu. Karena kalau kita baca di ayat-ayat di awal, tujuan mereka adalah mencari nama dan membangun sebuah menara sampai ke langit. Nah, tentu ini bicara tentang sebuah ambisi. Tetapi ada satu kebenaran di dalam peristiwa itu yang Tuhan sendiri berfirman. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata seperti ini, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Nah, ini hal yang perlu kita garis bawahi dan kita perhatikan. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kenapa? Karena mereka mempunyai satu kesatuan. Nah, tapi kemudian akhirnya Tuhan mengacaukan. Sekali lagi karena apa? Karena ambisi. Mereka mau membangun sebuah menara yang sampai ke langit. Kalau kita pernah juga baca di kitab Yehezkiel, kalau nggak salah, bagaimana tentang kejatuhan Lucifer, dia juga ingin naik sampai ke langit menyamai yang maha tinggi. Tapi justru dia dilempar jauh ke bumi. Nah, begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Nimrod di Kejadian pasal 11, ayat pertama mulai, dengan orang-orang sebangsanya. Mereka ingin mencari nama, mereka mempunyai sebuah ambisi. Nah, tapi sekali lagi, di balik sebuah ambisi, ada sebuah pernyataan Tuhan yang kita mau pegang teguh hari ini. Ada janji Tuhan sebagaimana dengan judul yang saya katakan tadi, bahwa kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan. Karena Tuhan sendiri berkata, kalau kita satu bahasa, kita sepakat, maka apapun yang kita rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sepakat, itu akan mendatangkan kuasa Tuhan. Tapi tentu sekali lagi, bukan karena sebuah ambisi.
tapi tentunya karena sebuah visi yang datangnya dari Tuhan. Nah, saya percaya terlepas saya tidak tahu secara pasti siapa yang memulai pelayanan Zoom dan platform channel YouTube 41, tapi satu hal yang saya percaya kita mempunyai visi sejak 25 tahun yang lalu. Nah, nanti saya akan sampaikan juga, mengingatkan kita lagi, sesungguhnya sejak 25 tahun yang lalu kita mempunyai visi yang sama, dan sampai hari ini kita kerjakan. Dan kalaupun hari ini kita memakai aplikasi teknologi yang memang sedang booming hari-hari ini, melalui platform ini, maaf Bapak Ibu, nah saya percaya visi yang 25 tahun yang lalu Tuhan taruh di dalam hidup setiap kita, angkatan 41, itu akan kita terus kerjakan. Dan kata kuncinya ketika kita sepakat, kita sehati, sepikir, sejalan, maka firman Tuhan akan digenapi. Karena sekali lagi firman Tuhan katakan apa? Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya di atas kesepakatan, di situ akan nyata kuasa Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar yang pertama, apa sih bedanya visi dan ambisi. Nah, yang pertama kalau bicara tentang visi dan ambisi, satu, visi itu datangnya dari Tuhan dan dikerjakan menurut caranya Tuhan. Sementara ambisi itu datangnya dari keinginan daging dan dikerjakan dengan menghalalkan segala cara. Nah, saya berdoa, saya berharap setiap kita masih tetap memegang visi, dan platform ini hanyalah satu cara untuk kita mewujudkan visi. Dan saya berdoa, apa yang sedang kita lakukan ini adalah visi dari Tuhan, bukan ambisi. Karena sekali lagi, kalau itu visinya datang dari Tuhan, maka semua akan kita kerjakan menurut caranya Tuhan. Kita tidak akan menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah ambisi. Nah, yang kedua, apa bedanya visi dan ambisi? Saya percaya visi itu pasti mendatangkan kesatuan, tetapi ambisi mendatangkan perpecahan. Nah, saya berdoa, saya berharap, saya mengajak setiap kita alumni angkatan 41 tahun, angkatan 41 Sekolah Alkitab BJ Batu Malang, untuk kita hari-hari ini mempunyai kesatuan karena kita mempunyai visi yang sama. Jadi sekali lagi, visi itu mendatangkan kesatuan, tapi ambisi itu mendatangkan perpecahan. Nah, berikut apa bedanya visi dan ambisi? Visi itu menjadikan kita hamba. Karena kita tahu sang pemilik visi itu adalah Tuhan kita, kurios, Tuhan kita, dan kita ini hanyalah hamba yang mengerjakan visi yang datangnya daripada Tuhan. Nah, sementara kalau ambisi itu menjadikan kita bosi, bersikap bos, aku yang paling, aku yang punya visi dalam tanda kutip. Padahal itu sesungguhnya ambisi. Nah, sehingga kita mulai ngatur yang lain, kita memerintah yang lain. Bukan berarti tidak boleh memberikan arahan, karena seorang pemimpin ya memang tugasnya memberi arahan. Tapi firman Tuhan juga sudah mengajar kita, kalaupun kita dipercaya menjadi seorang pemimpin, secara khusus memimpin divisi Zoom, platform YouTube ini, jadilah seperti Yesus, pemimpin yang berhati hamba, pemimpin yang melayani. Karena kita sekali lagi sedang mengerjakan visi Tuhan, bukan ambisi kita. Jadi sekali lagi, visi itu pasti akan menjadikan kita seorang hamba, tapi ambisi itu akan menjadikan kita bosi, berlagak seperti bos. Tapi ingat, apalagi khususnya kelas 2, kita ini cuman huperetes, kita ini hamba. Berikutnya visi itu apa? Visi yang datangnya dari Tuhan pasti akan terjadi. Karena saya percaya, seperti firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Karena Tuhan tidak pernah lalai.
Dan saya berdoa karena ada setiap kita teman-teman, hamba-hamba Tuhan di angkatan 41 ini yang mau sama-sama mengerjakan, maka saya percaya visi pasti terjadi. Bukan bicara berapa banyak orang yang mau mengerjakan visi, tapi ketika ada orang-orang yang mau menangkap dan melakukan visi datang daripada Tuhan, visi itu pasti terjadi. Dan saya mendorong untuk setiap kita teman-teman di angkatan 41 ini, yuk kita sama-sama kerjakan visi ini. Nah, ambisi itu bisa hancur sebelum terjadi. Kenapa? Karena ada perpecahan tadi. Belum mencapai tujuan, sudah bisa hancur. Nah, berikutnya apa? Bicara tentang visi. Visi akan dikerjakan seumur hidup. Tapi ambisi itu akan dikerjakan seumur jagung. Nah, saya berdoa sungguh apa yang sudah dimulai oleh teman-teman, dan saya bersyukur, berterima kasih buat kepercayaan yang teman-teman beri selama 2 bulan terakhir ini khususnya untuk mengisi sharing firman di setiap minggu, di hari Rabu sebelumnya, dan minggu ini di hari Jumat. Mari kerjakan visi Tuhan ini seumur hidup. Karena kalau ambisi itu akan dikerjakan hanya seumur jagung. Kenapa? Karena sekali lagi, visi itu tidak akan pernah bicara soal untung rugi untuk diri sendiri. Tapi ambisi selalu bicara soal untung rugi untuk diri sendiri. Nah, saya berdoa, saya berharap melalui kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan melalui perbedaan visi dan ambisi, kita bisa mengerti seperti apa yang dilakukan Nimrod karena sebuah ambisi, bahkan ambisinya mempunyai sebuah tujuan ingin menyamai, bahkan menyaingi Tuhan, sehingga Tuhan harus menggagalkan ambisi itu. Tapi sekali lagi, ada ayat firman Tuhan tadi yang harus kita pegang teguh di dalam ayatnya yang ke-6 dari Kejadian pasal 11 tadi. Jika kita bersatu, ketika kita bersepakat, satu bahasa, satu pikiran, satu tujuan, dan tujuan itu adalah menggenapi visi Allah, maka saya percaya kita akan mengerjakannya seumur hidup. Kita tidak akan bicara soal untung rugi untukku apa, tapi setiap kita mengerjakan bagian. Karena seperti Daud pernah berkata seperti ini, Tuhan, kalau hari ini aku bisa memberi, itu karena Engkau yang lebih dulu memberi. Hari ini kita punya talenta, kita bisa mengembangkan talenta, itu semua dari Tuhan. Tentu kita ingat siapa sih kita 25 tahun yang lalu, ketika kita masuk sekolah Alkitab BJ Angkatan 41 khususnya, kita tahu siapa kita. Bahkan mungkin waktu itu kita juga nggak masuk hitungan, tapi kalau sampai hari ini kita masih bertahan, sampai hari ini kita masih ada di ladang Tuhan, kita masih mengerjakan visi Tuhan yang saya katakan, kalau itu visi datangnya dari Tuhan, itu pasti akan dikerjakan seumur hidup kita. Oke? Apakah mau di stop di sini dulu tentang perbedaan visi dan ambisi? Karena seperti yang teman-teman tahu, saya ini kalau sudah ngomong susah di stop. Oke. Terima kasih Pastor, saya dari host 1. Saya ingin bertanya sebelum dilanjutkan lagi kebenaran firman Tuhan tentang visi dan ambisi. Bagaimana jika di tengah-tengah jemaat yang kita layani atau dilayani seorang hamba Tuhan, yang hamba Tuhan punya visi untuk pelayanan, yang visi itu pastinya dari Tuhan untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan. Lalu di tengah-tengah jemaat ada yang berambisi. Maksud saya kan visi dari Tuhan melalui hambanya, dikasihkan hambanya, lalu di tengah-tengah jemaat ada yang ambisi, itu kan maksudnya bertabrakan. Nah, bagaimana menghadapi hal yang seperti itu? Ya, jadi bicara tentang menghadapi jemaat yang seperti itu, tentu satu sebagai hamba Tuhan, bicara tentang visi Tuhan,
Nah, supaya semua jemaat menangkap visi yang sama, tentu hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyampaikan berulang-ulang visi itu. Sampai setiap jemaat bisa menangkap sebenarnya visi Tuhan untuk gereja tersebut apa. Dan memang tidak mudah untuk menyampaikan sebuah visi, bahkan ketika kita tahu itu visi dari Tuhan dan kita sampaikan berulang-ulang, bisa saja ada beberapa orang yang tidak bisa menerima visi itu, yaitu sesuatu yang wajar, sesuatu yang realita, yang juga tidak perlu kita berkecil hati. Seperti tadi sempat saya katakan, visi kalau datangnya dari Tuhan, itu bisa dikerjakan tidak harus banyak orang. Tapi alangkah baiknya apabila kita sampaikan visi yang dari Tuhan itu berulang-ulang sampai semua jemaat mengerti, semua jemaat menangkap, dan akhirnya sama-sama bergerak ke arah yang sama dengan visi yang sama. Nah, tapi bagaimana menghadapi kalau apabila akhirnya muncul justru ada ambisi. Nah, tentu kalau ini sudah mulai bicara tentang visi, tentang sebuah tujuan, dan di dalamnya tentu ada sebuah proyek yang harus dikerjakan, dan seperti saya katakan tadi, sebuah pekerjaan kan harus ada seorang pemimpin. Nah, dari buahnya lah kita tahu, dia itu mau sama-sama bergerak, melakukan visi Allah. Yang saya katakan tadi, kalau itu visi, maka itu tidak akan bicara tentang untung rugi. Itu akan dikerjakan seumur hidup. Nah, tapi kalau kita tahu sudah mulai ada untukku apa, kalau aku kerjakan, nah ya sebagai gembala yang baik tentunya harus diajarin, harus diberitahu berulang-ulang, harus dinasehati kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti itu sih. Amin, puji Tuhan, sangat jelas sekali buat Karena pasti tidak akan menutup kemungkinan. Oke, makasih Pastor. Dan selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari host 2 atau host 3 atau yang lain yang mengikuti live streaming ini, saya persilakan. Dari host 2. Mungkin host 3 dulu, Bu Debi. Ada Silakan. tambahan? Saya belum ada pertanyaan. Ya, seperti pertanyaan Bu Wiji ya tadi. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita mempunyai visi. Baru di antara jemaat itu ada orang-orang yang punya ambisi. Ya, kita sebagai hamba Tuhan, seperti Pastor Heri katakan tadi, kita harus sampaikan visi yang benar-benar itu dari Tuhan. Dan mereka harus mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan saya juga mengalami hal yang sama ya di tengah-tengah pelayanan kami. Kita lihat orang ini ambisi, tapi ambisi ini dia pakai untuk ya memang melayani Tuhan ya, melayani Tuhan. Dan kita dapat melihat bagaimana ambisi dia di saat dia melayani Tuhan. Dia bukan mau mendandingi gembala, tapi kita bersyukur ya ada jemaat yang dengan ambisi dia mau kerjakan apa yang dipercayakan dalam kehidupannya dia. Dan akhirnya kita melihat dari tahun ke tahun perkembangan imannya luar biasa. Saya yakin ini bukan ambisi tapi visinya Tuhan yang dia terima ya. Bagaimana Pastor Heri? Ya, jadi
Saya setuju dengan apa yang Ibu Els Rengkung baru sampaikan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, kita harus belajar jeli untuk melihat potensi setiap jemaat. Nah, kita harus punya rasa aman. Itu. Nah, saya bersyukur karena 10 tahun terakhir saya bergabung di dalam sebuah pelayanan dengan kepemimpinan majemuk, bukan kepemimpinan tunggal. Bahkan paling tidak itu membuat kita rasanya lebih aman ketika mendelegasikan, merilis orang-orang untuk melayani bersama-sama dengan kita. Bahkan seperti sebelum-sebelumnya saya sudah pernah sampaikan, saya sekarang sudah jauh lebih ringan karena semua tidak saya kerjakan sendiri. Setiap kami punya bidang masing-masing, bahkan ibadah raya yang hari Minggu itu ada 8 ibadah raya, kami juga masing-masing nggak sibuk urusin itu semua. Setiap ibadah ada jemaat yang memang kita rilis, kita delegasi untuk memimpin ibadah-ibadah tersebut. Dan karena memang mereka punya potensi, mereka punya kerohanian. Nah, sehingga seperti Ibu Els tadi katakan, ya jangan sampai ada di antara kita hamba-hamba Tuhan takut merasa tersaingi, kok jemaat aku khotbahnya lebih jago dari gembalanya ya. Tuh, harusnya bersyukur dong ada jemaat yang jago khotbah, yang khotbahnya disukai oleh jemaat karena memang public speaking-nya bagus. Nah, makanya harus punya rasa aman dulu. Harus punya rasa aman dulu. Jangan nanti kita langsung mencap dengan kacamata, ini ambisi nih, mau mendongkel gembala. Nah, itu yang jangan-jangan kacamata kita nih harus diberesin dulu nih. Makanya jadilah pemimpin yang bisa membaca potensi. Nah, makanya seperti yang beberapa waktu yang lalu saya juga sempat katakan, kita kan nggak mungkin, contoh kalau kita dipercayakan 100 jemaat, nggak mungkin kan kita bisa handle seluruh 100 jemaat sampai kita benar-benar memahami siapa mereka. Mungkin hanya 4-5 orang inti yang memang kita punya waktu lebih banyak intens dengan mereka, seminggu sekali ketemu, ngobrol tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang berbagai macam hal, sehingga kita bisa mengenal mereka secara lebih dalam lagi. Dan orang-orang seperti itulah yang harus kita taruh visi. Ketika kita punya orang-orang yang bisa kita taruh visi yang kita terima dari Tuhan, maka saya katakan kita akan lebih ringan mengerjakan visi itu. Nggak ngerjain sendiri. Kalau mau ngerjain sendiri mau sampai kapan? Bisa. Tapi lama. Dan mungkin nggak maksimal. Makanya saya mendorong setiap pemimpin-pemimpin, gembala-gembala khususnya, itu tadi rasa aman dulu. Harus punya rasa aman dulu. Jangan merasa kalau ada jemaat lebih jago khotbah, wah ini udah mulai, jangan dikasih. Kalau saya justru saya kasih jadwal terus dia. Karena supaya saya bisa lebih next level, melakukan yang lebih lagi. Saya nggak ngerjain satu lagi, saya harus naik. Nah, sama seperti jenjang karir sih sebenarnya. Kita dulu cuman sales, begitu kita lebih jago, ya kita jadi supervisor dong. Sudah jadi supervisor, kita bisa jadi manajer. Sudah jadi manajer, kita jadi area manager. Nah, kita harus seperti itu. Jadi harus punya rasa aman menurut saya. Jadi jangan berpikir serta-merta kalau ada orang yang ingin melayani dan kemudian pelayanannya lebih bagus dengan kita, terus kita ngomong, ini ambisi nih, ambisi. Tapi sekali lagi bicara soal ambisi, saya percaya setiap kita hamba-hamba Tuhan punya kepekaan. Tapi kata kunci di awal tadi sih yang saya pikir kita harus punya rasa aman dulu. Bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan. Segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, jadi sekali lagi saya bersyukur kami 10 tahun ini juga tidak sibuk berebut jabatan, karena di gereja kami tidak ada yang namanya jabatan-jabatan ketua sinode lah, ketua majelis lah, nggak ada. Kita kepemimpinannya sama. Kita kalau ketemu itu doa, makan, ngobrol, bicarakan pekerjaan Tuhan. Setahun 2 kali kita ketemu dengan cabang-cabang, itu puasa 3 hari 3 malam, dan itu nanti
cerita masing-masing daerah apa yang dikerjakan Tuhan di antara mereka dengan jemaat di sana. Nah, makanya saya sudah minta izin sama Pastor Matt untuk tanggal 15 sampai tanggal 20 saya nggak bisa isi karena tanggal 15 sampai tanggal 20 saya akan ada di puncak. Kami ada retreat penatua. Jadi kami akan bertemu, fellowship, ngobrol, makan, puasa. Sorry, sepertinya sinyal saya tadi putus. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan dari audiens. Pertanyaannya yaitu pertanyaan dari audiens, apakah visi hanya dikerjakan oleh orang atau bisa dikerjakan oleh beberapa orang terlibat dalam pelayanan itu? Maksudnya, apakah visi hanya dikerjakan oleh satu orang atau bisa dikerjakan oleh beberapa orang yang terlibat dalam pelayanan itu? Ya, kalau itu bicara tentang visi pribadi kita, ya kita tentu kerjakan sendiri. Tapi kalau ini bicara tentang visi gereja, visi yang Tuhan taruh untuk gereja kita, atau seperti yang saya katakan tadi, visi yang Tuhan taruh untuk angkatan 41, maka itu harus dikerjakan sama-sama. Nah, gimana caranya mengerjakan sama-sama? Harus sampaikan visi itu berulang-ulang. Sampai orang-orang itu menangkap visi yang sama untuk bergerak ke arah yang sama. Nah, jadi memang harus disampaikan berulang-ulang. Kecuali itu visi pribadi ya. Kalau visi pribadi ya kerjakan secara pribadi. Tapi kalau ini visi untuk gereja lokal kita seperti itu. Tuhan mau kita lakukan apa? Nah kan nggak mungkin seperti saya katakan tadi, hanya kerjakan sendirian gembalanya, semua gembalanya sendirian. Nah saya nggak mau seperti itu, nanti saya mati muda. Nah tapi cari beberapa orang, sampaikan visi berulang-ulang untuk menjadi sebuah tim bersama. Tapi tentu juga harus sampaikan secara keseluruhan kepada seluruh jemaat. Karena sekali lagi kan semua jemaat masing-masing itu kan punya kapasitas yang berbeda, potensi yang berbeda, kemampuan yang berbeda, talenta yang berbeda. Tapi percayalah, ketika mereka mempunyai visi yang sama, semua itu akan saling melengkapi. Seperti itu sih. Jadi, apakah visi bisa dikerjakan sendiri atau bersama-sama? Sekali lagi, kalau itu visi pribadi dalam hidup kita, ya kita kerjakan sendiri. Tapi kalau itu bicara tentang visi gereja lokal yang Tuhan percayakan, kita gembalakan, ya jangan kerjakan sendiri, libatkan seluruh jemaat. Walaupun mungkin nanti yang bekerja secara aktif hanya beberapa orang, nggak apa-apa. Karena sekali lagi masing-masing punya kapasitas, masing-masing punya talenta, kemampuan, bahkan di bidang berbeda. Ada yang punya kapasitas dalam hal keuangan, ada yang punya kapasitas di dalam kinerja, ada yang punya kapasitas dalam hal berpikir, memberikan ide-ide untuk mencapai visi itu. Wow, alangkah lebih ringannya kita mengerjakan visi. Apalagi ketika sepakat ada kuasa Tuhan yang menyertai, pasti dahsyat seperti itu. Seperti itu mungkin Ibu Debbie. Terima kasih Pak. Mungkin masih ada pertanyaan dari para audiens yang ada, kami persilakan. Kalau tidak ada, kami persilakan Bapak Heri Ong untuk melanjutkan materinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Di atas tadi di sesi pertama kita sudah bicara tentang visi dan ambisi, apa perbedaannya. Dan saya berdoa setiap kita mempunyai visi yang sama. Sekali lagi saya akan mengkerucutkan di angkatan 41 ini khususnya. Mungkin teman-teman masih ingat, kemarin saya ambil dari buku Pelita 41, semboyan kelas 1, semboyan kelas 2, nama kelas, ayat mas, terus kurmas, warna, dan lambang. Dan tulisan-tulisan yang saya percaya ini bukan hanya sebuah redaksi yang disusun hanya untuk memenuhi tuntutan bahwa
harus mengisi buku pelita, enggak. Tapi saya percaya semua ini atas tuntunan Tuhan. Dan ketika saya baca ulang, inti dari apa yang saya dapat simpulkan, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, 25 tahun yang lalu kita sudah mempunyai visi yang sama. Yaitu Matius 24:14 dikatakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, di kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Dan Roma 10:13-15 katakan, sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, kita bersyukur teman-teman, 25 tahun yang lalu kita sudah sama-sama diutus untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Nah, sekali lagi kita bersyukur walaupun mungkin sebagian besar kita hari ini ada di Indonesia masih. Ada teman kita, Pastor Winifred yang ada di Malaysia, dan saya nggak tahu ada beberapa teman mungkin ada di negara bagian yang lain. Tapi sekali lagi melalui platform channel YouTube, Angkatan 41 bisa menjangkau seluruh dunia. Jadi saya mengingatkan sekali lagi, ini visi sejak 25 tahun yang lalu. Dan saya katakan tadi, kalau itu namanya visi, maka visi itu pasti akan dikerjakan seumur hidup. Dan hari ini kalau ada platform channel YouTube Pelita 41, itu hanya salah satu bagian sarana yang dapat kita pakai untuk sama-sama. Jadi sekali lagi saya mendorong teman-teman yang ada di Angkatan 41, yang sudah ada di grup WA, yang sudah terpantau di dalam buku 25 tahun pelayanan kita, ada ratusan orang, bahkan masih belum ada yang terpantau ada di mana. Tapi melalui momen siang hari ini, kalau satu saat teman-teman melihat platform channel YouTube ini dan mendengar apa yang saya sampaikan siang hari ini calling, ini panggilan bagi setiap kita Angkatan 41. Yuk, kita satukan semua potensi, semua daya upaya yang ada. Karena kalau kita melihat gambar ini, yuk kita menjadi corong kebenaran melalui platform apapun. Mau Zoom, mau YouTube, mau sarana lewat WA. Seperti saya setiap hari, mungkin ada lebih dari 500 orang akan menerima renungan harian. Yang setiap hari saya kirim. Nah, jadi sekali lagi saya mendorong setiap kita, 25 tahun yang lalu kita sudah punya visi yang sama. Dan dengan berjalannya waktu kita bersyukur di tahun yang ke-25 kita bisa dipersatukan lagi. Dan saya mendorong biarlah momentum 25 tahun pelayanan kita masing-masing itu menyatukan kita lagi untuk kita memberitakan Injil sampai kesudahan zaman. Ada beberapa teman di antara kita yang sudah mendahului dan mengakhiri pertandingan mereka, tapi bagi setiap kita yang masih ada hari ini, saya mengajak setiap teman-teman, come on, kita satukan visi, sehingga tidak ada ambisi satu dengan yang lain, sehingga berebut satu dengan yang lain, tapi kita dengan kerendahan hati, dengan hati hamba, yuk kita sama-sama mengerjakan visi Tuhan ini, yaitu memberitakan kabar baik sampai kesudahan zaman. Dan seperti apa yang saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, untuk bisa mencapai kesepakatan itu memang nggak mudah, karena setiap kita ini punya perbedaan, tapi sekali lagi justru seharusnya perbedaan kita itu yang menyatukan kita. 11 tahun saya melayani di sebuah perusahaan plywood, dan saya difasilitasi sebuah tempat ibadah, dan kursi yang kami pakai tempat ibadah itu terbuat dari sebenarnya kayu-kayu sisa afkiran sih, plywood yang afkir.
Tapi saya lihat itu menyambung jadi satu, jadi sebuah papan lagi yang lebar dan bisa dipotong lagi jadi kayu. Tapi yang saya perhatikan adalah cara menyambungnya. Jadi bukan digergaji sama, rata seperti ini baru ditempel, enggak. Tapi selalu sambungan itu seperti ini, berigi-rigi gini. Artinya apa? Setiap kita punya kelebihan, tapi setiap kita juga punya kekurangan. Tapi ada kasih Tuhan, ada visi Tuhan yang menyatukan kita Pelita 41 ini. Dan seperti apa yang saya sampaikan, baik itu dalam keluarga, dalam gereja lokal, dan hari ini saya bicara tentang angkatan 41, karena firman Tuhan katakan di dalam Filipi, pasal yang kedua, ayat yang kelima khususnya, di situ hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, apa itu pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu melepaskan hak, yaitu fokus saja lakukan kewajiban kita. Jangan menuntut hak. Yang kedua, no reputation, mengosongkan diri. Jangan pernah ada di antara kita yang merasa yang paling berjasa, punya reputasi di angkatan 41. Yang ketiga, kita yuk sama-sama rendah hati. Rendah hati itu artinya jangan baperan. Terus berani mengakui kekurangan. Terus yang ketiga, cepat minta maaf. Kalau salah atau bahkan ketika dipersalahkan. Kita nggak salah tadi dipersalahkan, nggak apa-apa, minta maaf aja. Nah yang keempat, ya kita taat kepada visi, taat kepada kesepakatan bersama. Dan yang kelima, kita rela berkorban. Kenapa? Karena kalau kita praktek hal ini sama-sama, maka ayat 1 katakan apa? Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Paulus ngomong, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Saya berdoa dan saya percaya para guru-guru kita juga bisa ngomong, sempurnakanlah sukacita kami nih, hai angkatan 41. Dengan apa? Dengan kalian sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, sekali lagi ingat bab bedanya visi dan ambisi tadi. Kalau visi itu tidak bicara soal untung rugi, kepentinganku apa? Enggak seperti itu. Tapi kita mulai melihat kepentingan bersama. Visi yang Tuhan taruh di angkatan 41 ini. Jadi, kenapa? Karena Wahyu 12 ayat 12 ini sebagai warning, sebagai pengingat bagi kita. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kita sedang berperang dengan iblis, bukan berperang dengan sesama. Saya berdoa untuk setiap kita hamba-hamba Tuhan, khususnya bahkan setiap jemaat-jemaat, sudahlah, selesaikanlah bersaing satu dengan yang lain, satu gereja dengan gereja lain, satu hamba Tuhan dengan hamba lain, bersaing, sikut sana, sikut sini, please, sudahlah. Iblis sudah datang dengan geramnya yang dahsyat karena dia tahu waktunya sudah singkat. Kita tahu, bahkan sudah puluhan tahun yang lalu kita juga khotbah waktunya sudah singkat. Jadi come on, hari-hari ini kita pakai platform ini, pakai pelayanan kita, pakai potensi kita untuk kita berperang mengalahkan iblis. Beberapa hari yang lalu saya sempat ikut di channel YouTube tentang apa ya, kalau nggak salah tentang penyesatan ya. Saya mau kasih tahu, iblis itu tidak menyesatkan jalan kita. Iblis itu menyesatkan pikiran kita. Apa bedanya sesat jalan sama sesat pikiran, Bapak Ibu? Kalau sesat jalan, orang itu dinasehati, itu akan putar balik. Sama seperti Bapak Ibu, kalau pergi ke sebuah kota,
Yang mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu, dan zaman sekarang ada Google Map atau Waze, dan ketika kita salah jalan, kalau kita salah jalan, Waze atau Map akan bunyi apa? Turn around, turn around, turn around. Putar balik. Atau kita ke kiri, padahal harusnya ke kanan. Nah, tinggal kita, begitu kita salah jalan, begitu dinasehati, kita pasti akan putar balik. Atau kita belok kanan. Nah, itu orang yang salah jalan. Orang salah jalan gampang dinasehati, dikasih tahu, balik dia. Nah, iblis nggak membuat kita sesat jalan. Iblis membuat sesat pikiran. Sesat pikiran itu gini, sudah alarm bunyi, turn around, turn around. Terus dia ngomong, kalau gua mau lurus, lu mau ngapa? Diam lu. Nah, itu cilaka orang kalau sudah dinasehatin, terus dia udah merasa benar. Itu sesat pikirannya, bukan sesat jalannya. Mau itu jemaat, mau itu pendeta, saya mau kasih tahu. Hari-hari ini iblis bukan sedang menyesatkan jalan kita. Dia mau menyesatkan pikiran kita. Makanya Matius bilang apa? Pasal 24, sekiranya mungkin orang-orang pilihan. Yaitu orang-orang percaya yang sungguh-sungguh. Nah, jadi come on, hari ini saya mendorong dan mengingatkan setiap kita, jangan sampai kita tersesat pikiran. Rasanya aku yang paling benar, yang lain salah. Nah, itu tanpa sadar nanti kita nabrak itu. Tapi sekali lagi, waktu sudah singkat. Yuk sama-sama kerjakan visi Tuhan. Platform ini hanyalah salah satu saja di dalam pelayanan kita. Tapi secara khusus saya bicara tentang Angkatan 41. Tapi prinsip yang sama, sekali lagi, tadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang visi gereja lokal. It's okay, pakai prinsip yang sama. Dan saya mau katakan begini, mari bersatu padu menyatukan semua jawatan. Seperti Efesus pasal 4 ayat 11, saya tahu teman-teman Angkatan 41 mempunyai jawatan-jawatan yang berbeda. Saya sadar jawatan saya hanya gembala dan pengajar. Saya bukan penginjil, saya bukan rasul, dan saya bukan nabi. Tapi saya hanyalah seorang gembala dan seorang pengajar. Dan saya hanya fokus mengerjakan potensi. Dan sekali lagi saya bersyukur, saya memimpin sebuah gereja, kepemimpinan majemuk, kami saling melengkapi. Dan saya percaya Angkatan 41 ini juga majemuk, ratusan orang yang masih ada di dalamnya, dengan berbagai macam jawatan masing-masing, punya potensi, daya, talenta, upaya, serta dana yang ada di angkatan ini. Nah, secara khusus melalui channel YouTube Pelita 41 ini, yuk kita beritakan kabar baik sampai seluruh bumi mendengarkannya. Cayo, semangat. Oke, ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Tapi menjadi doa saya sekali lagi, dengan materi ini menjadi berkat khususnya bagi Angkatan 41 dan juga tentu bagi pelayanan setiap Bapak Ibu. Tangkap visi Tuhan untuk gereja lokalmu, ajar dan sampaikan berulang-ulang kepada jemaatmu untuk mereka bersama-sama bergerak ke arah yang sama. Walaupun engkau yang dipercaya untuk memimpin, jadilah pemimpin yang hati hamba. Dan secara khusus sekali lagi untuk teman-teman Angkatan 41, saya tahu, saya percaya kita bertahan sampai 25 tahun di bendang Tuhan, tetap mengingat visi Tuhan, memberitakan kabar baik. Dan kita bersyukur beberapa bulan ini ada platform channel YouTube yang satu hari saja udah 3 kali tayang. Wow, luar biasa itu. Seminggu full. Dan itu tentu membutuhkan banyak daya, dana, upaya, potensi. Saya berharap nggak saya setiap minggu ngisi satu, terus yang lain masing-masing, berarti tiap minggu cuma 6 orang. Padahal di Angkatan 41 ini ada ratusan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang mendorong sekali lagi yuk teman-teman Angkatan 41, kalau perlu saya setahun sekali. Bahkan sampai, ya kalau kita hampir 300, berarti setahun sekali dong. Saya cuma ngomong, jangan setiap minggu, nanti Bapak Ibu jadi bosen. Jadi saya berdoa, saya berharap sekali lagi, yuk sama-sama melalui platform channel YouTube Pelita 41, kita kabarkan berita. Karena dia tahu waktunya singkat, dan kita juga tahu waktu kita sangat singkat.
Jadi pakai platform ini, channel YouTube 41 ini untuk menjangkau seluruh dunia. Walaupun mungkin sekali lagi seperti saya katakan, sebagian besar kita melayani di Indonesia. Tapi pelayanan media sosial ini nggak terbatas. Karena seperti beberapa waktu yang lalu ada teman yang kirim video di grup WA Angkatan 41 bahwa salah satu sarana yang dipakai oleh nabi palsu itu adalah media. Karena memang hari-hari ini orang-orang sebagian besar bahkan hampir seluruh itu sangat bergantung dan sangat terpengaruh dengan apa yang namanya media sosial. Hampir 2 tahun sejak pandemi mulai, media sangat berkuasa menimbulkan ketakutan. Kita hamba-hamba Tuhan mengalami dampak, jemaat takut datang ibadah, jemaat gak berani kemana-mana. Karena apa? Karena media sosial. Jadi yuk kita pakai juga media sosial, beritakan kebenaran, beritakan firman Tuhan, bangkitkan keberanian, supaya ada revival terjadi. Dan saya berdoa berharap melalui platform channel YouTube Pelita 41 ini, yang didukung oleh semua teman-teman Angkatan 41, kita menjadi penyambung lidah Allah. Mungkin kita hanya pelayanan di desa, tapi melalui platform channel YouTube Pelita 41 ini, apa yang kita sampaikan itu bisa sampai ke ujung bumi. Jadi come on, saya mendorong, cayo, semangat, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak Pastor Harry Ong buat firman Tuhan di siang hari ini. Sungguh luar biasa memberkati kami semua, khususnya Pelita 41 dan membawa kami semua Angkatan 41 untuk terus setia dalam melayani Tuhan, setia dalam pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Waktu kita tinggal sedikit, mungkin saya serahkan sama Ibu Pendeta Debbie. Mungkin ada satu, mungkin masih bisa ya pertanyaan, atau kalau di Kalimantan ini sudah kurang 5 menit lagi jam 12. Saya serahkan selanjutnya ke Ibu Debbie Pele, host 3. Ya, tadi Ibu Debbie Pele minta izin, dia tidak terlalu bisa interaktif di chat. Beliau tadi ada sampaikan, karena sambil ini. Oke. Terima kasih, Pastor. Iya, kurang apa saya. Jadi saya serahkan ke host 2, Ibu Els Rengkung. Halo, puji Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan, tapi mungkin satu ini ya, satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Mungkin bisa ya? Ada? Boleh, nggak apa-apa, silakan. Boleh. Tidak harus jam 11 selesai kan? Lagi. Saya lihat di sini Ibu Irma, Pak Hendra, Bu Nova. Ayo, kesempatan untuk kita berbagi. Itu Pastor Mat mau ngomong sesuatu? Sudah raise hand beliau. Bu Irma, mungkin? Atau Pastor Mer? Baik. Nah, saya menunggu sebenarnya teman-teman memberikan advice, tapi saya pikir berjalan waktu kita di press oleh waktu begitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan bagaimana sekaligus pertanyaan kepada Pastor Harry Ong, bagaimana kita mengetahui visi yang dibungkus dengan ambisi. Itu yang pertama. Ini perlu jelas. Kemudian bagaimana kita cara mengetahui ambisi di depan, tapi isi dari ambisi itu adalah sebenarnya karena dia tidak tahu menyampaikan maksudnya, tapi dengan ambisi dia cari perhatian supaya ambisinya itu
ditanggapi. Kira-kira begitu saya tangkap seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Elsie Rengkung. Terima kasih Pastor Harry Ong. Ya, jadi seperti ada beberapa item perbedaan antara visi dan ambisi yang mungkin nanti teman-teman bisa ulang lagi, perhatikan lagi, pelajari lagi, karena bagi saya visi dan ambisi itu dua hal yang berbeda, tidak bisa saling menghamiri seperti bahasa Pastor Matt tadi, visi tapi dibungkus dengan ambisi, atau sebuah ambisi terus di dalamnya ada visi. Nah itu menurut saya ya, tapi nggak tahu kalau menurut pandangan teman-teman, visi dan ambisi itu dua hal yang berbeda. Visi dan ambisi itu tidak akan bisa menjadi satu kesatuan. Itu akan menjadi seperti kaki patung yang dilihat oleh raja di kitab Daniel, seperti besi dan tanah yang nggak akan pernah bisa bersatu sebenarnya. Kalau memang itu pure, murni, itu visi datang daripada Tuhan, seperti beberapa yang saya katakan tadi, itu akan menjadikan kita hamba, menjadikan kita rendah hati, dan visi itu akan membawa kesatuan. Kita akan kerjakannya seumur hidup, kita nggak akan hitung-hitungan untung rugi. Nah itu visi. Makanya dari buahnya lah kamu akan melihat. Kalau teman-teman pernah lihat kisah para rasul ketika, saya lupa pastinya rasul siapa waktu itu ditangkap ya, Paulus atau Petrus, Paulus kalau nggak salah ya. Ketika mereka mau diadili, ada seorang yang bijak katakan gini, kalau memang ini dari Tuhan, nggak akan pernah bisa dibendung. Karena sebelum-sebelumnya juga sudah ada banyak kelompok-kelompok seperti itu, dia bilang. Toh begitu pemimpinnya hilang, jadi semua kocar-kacir. Nah, tapi kalau bicara soal visi, saya mau tambahkan, bahkan bukan hanya seumur hidup kita kerjakan, sampai lintas generasi. Seperti kami katakan di kepemimpinan gereja kami sudah harus mempersiapkan generasi lapis ketiga, tapi dengan visi yang sama. Kami terus membagi visi kepada pemimpin lapis 2 kami hari ini, dan kami harus membangkitkan generasi lapis yang ketiga, karena seperti minggu lalu kalau nggak salah, setiap 10 tahun paling tidak ada satu generasi yang harus bangkit, tapi dengan visi yang tetap sama. Jadi yang menurut saya, menurut pandangan saya, visi dan misi itu nggak akan mungkin bisa bersatu. Nggak bisa visi dibungkus dengan ambisi. Tapi kalau untuk mewujudkan visi, terus ada beberapa hal yang masih daging ini agak ikut-ikut, itu tadi yang saya katakan pertanyaan di awal, ya sebagai gembala kita harus bisa memahami, mengenal, dan mengajar kebenaran. Mungkin dia salah jalan, bukan salah pikiran tadi, bukan sesat pikiran, sesat jalan. Kita kasih tahu. Bahkan ada banyak value yang harus kita bangun di dalam pelayanan kita. Contoh, tempat kita ada value gini, pelayanan itu bukan beban, tapi sebuah kehormatan. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita sampaikan. Ada orang yang mungkin sepertinya mau membantu kita, tapi lama-lama dia stres, kayaknya jadi beban. Nah, itu bukan berarti dia merasa dia punya ambisi dan ambisinya enggak, tapi bukan itu, tapi karena sudut pandang dia saja yang mungkin masih kurang tepat, sehingga tugas kita yang meluruskan lagi. Menurut saya seperti itu, Pastor Matt. Visi dan ambisi itu nggak mungkin bisa mix jadi satu, nggak mungkin. Apalagi seperti istilah tadi, visi dibungkus ambisi, atau ambisi di dalamnya ada visi. Enggak. Karena itu dua hal yang berbeda menurut saya. Tapi sekali lagi, bagi saya Pelita 41 visinya sudah jelas sejak 25 tahun yang lalu, dan sampai hari ini Bapak Ibu mengerjakannya di ladang pelayanan masing-masing, di penggembalaan masing-masing. Tapi secara khusus hari ini saya calling setiap teman-teman Angkatan 41, come on, kita satukan visi melalui platform channel YouTube 41 ini, supaya sekalipun dimanapun kau melayani, sekali lagi, tapi suara kebenaran yang kau sampaikan melalui platform ini, itu menjangkau sampai ke ujung bumi. Dengan segala daya upaya, potensi, talenta, dan jawatan yang kita punya masing-masing. Oke, itu saja Pastor Matt. Jadi, belajar lagi antara visi dan ambisi tadi, perbedaan-perbedaannya, supaya kita semakin tajam bisa membedakan. Nih orang melakukan visi Tuhan, atau nih orang sedang ambisi nih.
Nah, itu perbedaan-perbedaan yang perlu Bapak Ibu teman-teman pelajari lebih dalam lagi supaya sebagai pemimpin kita tahu. Jangan-jangan kita ini ambisi atau visi nih. Nah, kan dimulai dari kita dulu nih. Kita ngomong nih visi dari Tuhan, tapi jemaat stres semua dan akhirnya bubar. Nah, kita harus periksa diri nih. Saya ini sedang menyampaikan visi Tuhan atau ambisi saya sebagai pemimpin, sebagai gembala. Nah, itu dimulai dari kita. Kalau kita bisa jernih menilai diri kita, dan tentu dibantu oleh orang-orang lain, kita juga akan peka melihat orang ini visi atau ambisi. Nah, kalau kita sendiri aja nggak jelas kita ini visi atau ambisi, gimana kita mau menilai orang? Nah, jadi ada sebuah statement yang saya bangun gini. Kalau untuk kita tahu kita ini baik atau tidak baik, kita butuh orang lain untuk menilai. Tapi kalau untuk tahu kita ini salah atau tidak salah, itu dibutuhkan hidup kita sendiri untuk bertobat ketika salah. Kan seperti yang berkali-kali saya katakan, lawan dari benar itu bukan salah. Tapi lawan dari benar itu merasa benar. Nah, kalau kita merasa benar, ya nggak akan pernah jadi benar. Orang yang bisa benar itu hanya kalau dia sadar dia salah. Sehingga dia tahu mana yang lebih benar. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih buat pertanyaannya Pastor Matt. Tapi saya berdoa, saya berharap kita bisa melihat diri kita dengan kacamata firman Tuhan. Kita peka dengan suara Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Yang kita kerjakan sekarang ini apa sih? Visi atau ambisi. Tapi saya berdoa kita sedang mengerjakan visi yang sama, yaitu memberitakan kabar baik. Mungkin hal-hal teknis saja yang memang perlu kita bicarakan bersama-sama. Kalau di istilah kami itu, untuk semakin memahami itu sering ngopi-ngopi. Duduk bareng, jangan ketemu langsung rapat. Itu biasanya nanti debat dan berantem. Jadi kalau pertemuan kami itu selalu dibagi 3. 30% waktunya itu ngobrol, anakmu gimana, sekolahnya gimana, sambil makan, sambil ngobrol. Terus yang 30% berikutnya, sepertiga yang berikutnya itu doa, nyembah Tuhan sama-sama. Kan prinsip yang pernah saya ajarkan, yang Ed Cole juga katakan, kita ini akan intim dengan siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, dan kepada siapa kita berdoa. Nah, yang ketiga baru pikirin pekerjaan Tuhan yang mau kita kerjakan apa. Nah, itu pertemuan seperti itu. Jangan cuma doanya 5 menit, formalitas, buka acara karena supaya dianggap rohani, terus isinya debat, nggak karu-karuan. Nah, habis itu bubar. Nggak seperti itu. Tapi biasakan pertemuan itu paling tidak 3 hal itu dibagi. Ngobrol, ngopi, makan dulu, fellowship. Ya, kalau saat ini sih kan kita belum bisa ketemu secara onsite nih. Nah, lewat aplikasi Zoom, makan aja di rumah masing-masing, ngobrol ringan-ringan. Gimana anakmu, kuliah di mana? Mau jodohin nggak anakmu sama anakku? Nah, seperti itu ngobrol-ngobrol. Habis itu terus doa, nyembah Tuhan sama-sama. Baru bicarakan pimpinan Tuhan. Kalau mentok, stop dulu. Nanti kita buat agenda ketemu lagi. Nah, itu yang membuat kami kepemimpinan bersama itu bisa jalan sama-sama. Dan seperti prinsip katakan gini, kalau mau jalan cepat itu jalan sendirian memang. Tapi kalau mau jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Nah, tapi taruh pikiran dan perasaan Kristus. Kalau udah mentok, ya udah, kita doa lagi, cari wajah Tuhan. Nggak usah emosi, slow, sabar. Kalau sudah sampai urgent, deadline, biasanya kalau kami sih serahkan kepada pemimpin divisi tersebut. Contoh saya di penggembalaan dan pengajaran. Ada ide diobrolin, tapi kalau sudah timeline, deadlock, ya sudah. Pak Heri putuskan dan kami sepakat. Dan kalau sudah sepakat di pertemuan, itu sampai luar pun juga sepakat. Nah, nggak boleh nanti begitu di luar cari masalah. Sebenarnya aku nggak setuju sama Pak Heri. Nggak cocok itu tuh. Nggak boleh. Suaranya harus bulat, satu keluar. Nah, saya perhatikan banyak pertemuan, perkumpulan, gereja seperti itu. Di rapat, oh ya, terpaksa sih. Belum sepakat, dipaksa sepakat. Begitu di luar, cari masa masing-masing. Sebenarnya nggak setuju aku sama Bapak Gembala tuh, cilaka.
Tapi saya berdoa teman-teman nggak seperti itu. Yuk, come on, sekali lagi. Saya mendorong teman-teman angkatan 41. Setiap kita memang punya ide, punya pikiran, punya potensi, punya kapasitas yang berbeda-beda. Tapi yuk sama-sama rendah hati, pakai untuk menyatukan visi, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, nanti saya nggak berhenti-berhenti ngomong. Makasih banyak Pastor, Tuhan Yesus memberkati buat firman Tuhan, sharing firman Tuhan siang hari ini yang sungguh luar biasa, sangat memberkati kami hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Dan saya yakin dan percaya melalui YouTube channel ini juga bisa memberkati bagi banyak orang di luar. Dan sharing firman Tuhan hari ini tentang visi dan ambisi itu sangat memberkati hidup kami, dan melalui firman Tuhan inilah kami diberikan pengertian dan pengetahuan untuk lebih dalam lagi menangkap visi yang dari Tuhan itu. Puji nama Tuhan, Pastor. Tuhan Yesus berkati buat keluarga, buat pelayanan. Dan selanjutnya untuk menutup acara sharing firman Tuhan siang hari ini, saya serahkan kepada host tua, Ibu Elsrekom, silakan. Tuhan, kita akan menutup acara sharing firman Tuhan Pelita 41 di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami kembalikan kepadamu. Kami percaya pada siang hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami mempunyai visi yang daripadamu dalam kami melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Kami percaya banyak hal yang diperhadapkan dalam kehidupan kami. Tapi kalau kami pertaruhkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu, maka Engkau akan tolong, Engkau akan memberkati, Engkau akan berikan hikmat di dalam kehidupan kami untuk kami menghadapi semuanya ini. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa buat Pastor Heri yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati pastor dan keluarga dan pelayanan. Biarlah Tuhan di dalam mereka melayani Engkau, mereka dapat memberitakan Injil kebenaran firman-Mu, dan Tuhan banyak jiwa datang kepadamu menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Engkau sudah berikan bagi kami pada pagi sampai siang hari ini. Kami percaya berkat yang daripadamu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami, dalam kami melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati Pastor Mimi, Pastor Matt, Pastor Debbie, dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, Tuhan, yang sudah mengikuti channel ini. Biarlah berkat yang daripadamu menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah menjadi doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pastor Heri. Elsa di Jogja ya? Ya. Jogjanya di mana? Di kotanya. Oh, di kota. Iya, iya. Ya. Di jalan apa? Jalan Magelang. Oh, Jalan Magelang ya. Oke. Terima kasih Pastor Heri, materinya Oke, sangat memberkati, termotivasi kembali untuk tetap di Pelita 41. Ciao, semangat. Iya. Doakan kami Pastor, hari kami akan peliputan ke Penamatan Beji nanti hari Senin. Wow, mantap. Perdana, Pelita 41 akan live langsung dari sana. Mantap, mantap. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Saya Januari mungkin ke Jogja antar anak kuliah. Ya, monggo, silakan. Kita masih live YouTube loh. Oh ya, masih live Ya. ini. Ya. Nggak apa-apa. Puji Tuhan. Supaya orang tahu ngobrol-ngobrol itu santai, jangan serius terus. Ya. Jangan Puji tegang. Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada Pastor Heng dan semua Pastor Heri Ong dan semua teman-teman. Dan perlu saya beritahu bahwa jangan lupa subscribe, like,